sumber utamanya apa harus ditampakkan di dalam landasan teori tersebut. Contoh seumpamanya kita menemukan sebuah ayat di dalam buku, maka bukan bukunya tersebut yang ditulis, tetapi ayat Al-Quran itu terdapat di mana. Berarti merujuk kepada Al-Quranul Karim sebagai rujukan yang utama, bukan buku yang ditemukan ayat tersebut. Semua yang membebaniku sungguh membebaniku sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DRKC MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menyusun sebuah landasan teori di proposal bab 2. Sekaligus join dengan beberapa dosen. Dari yang pertama adalah ingat orang tua selalu. Ya. Nawaitu, kalau sudah baik nawaitunya itu akan berakhir dengan baik pula. Itu aja. Untuk menyampaikan tips-tips menyelesaikan skripsi bagi pejuang skripsi. Itu tetap di channel kesayangan Anda untuk mengetahui bagaimana cara yang mudah dan singkat untuk menyelesaikan proposal bab 2 di mata kuliah metodologi penelitian 1. Langsung kita ke materi. Cek, cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara mengenai teori, maka kita harus tahu teori itu apa. What is teori? Apa itu teori? Maka ilmuwan mengatakan bahwasanya teori adalah konsep-konsep yang masih abstrak untuk disusun menjadi sebuah rangkaian yang sudah teruji dan diakui secara keilmuan menjadi sebuah dasar di dalam sebuah kajian atau landasan teori tersebut. Atau ada yang mengatakan adalah teori itu adalah konstruk yang tersusun dari satu kalimat menjadi beberapa kalimat yang sudah teruji secara hipotesis tentang kebenarannya, atau sebuah proses menjelaskan ide-ide sebuah peristiwa yang tersusun menjadi sebuah kajian teoritik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang kebenarannya karena sudah teruji oleh publik. Iya. Itulah teori. Maka ketika kita bicara tentang teori, ini menjadi sebuah landasan dasar di proposal bab 2 ini, atau nanti ketika sudah dilanjutkan ke dalam skripsi, ini menjadi yang terpenting di dalam proses menyusun proposal di bab 2. Tanpa teori, maka tidak akan bisa kita ketahui menuju kemana arah penelitian yang sedang kita susun. Lalu timbullah sebuah pertanyaan. Why teoretik? Mengapa kita butuh teori? Untuk apa sih teori itu? Maka ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah agar penelitian kita fokus.
Jadi dengan adanya teori yang kita susun, maka penelitian akan fokus ke satu titik yang akan diangkat atau kedua titik yang akan diangkat kalau dia dua variabel. Maka fokus seorang peneliti inilah penting untuk menentukan apa yang akan diangkat di dalam sebuah penelitiannya. Yang kedua adalah sistematik. Dengan adanya teori, maka rangkaian penelitian kita akan sistematik, tersusun dengan rapi mulai dari A sampai Z. Tidak lobang-lobang dan tidak lompat-lompat. Artinya, kajian teoritiknya akan duduk apabila kita menulis teorinya secara sistematik. Jadi, kalau kita ingin mengangkat sebuah motivasi, maka kita tidak langsung bicara tentang motivasi. Kita bicara dulu definisinya apa, ciri-cirinya apa, faktor-faktornya seperti apa. Inilah yang disebut dengan sistematik. Jadi ada urutannya, tidak bisa lompat-lompat dari mulai ujung ke tengah, tengah ke pertama, tetapi dari pertama ke tengah dan berakhir ke ujung. Itulah yang dimaksud dengan sistematik. Yang ketiga adalah sumber data sekunder. Dengan adanya teoritik yang sudah tersusun dengan rapi, maka kita mudah menentukan sumber yang kedua, apa yang akan dijadikan sebuah kajian di dalam penelitian kita. Sumber yang kedua inilah untuk menguatkan tentang teori yang akan kita angkat. Bagaimana cara menentukan teori yang baik dalam proposal penelitian? Yang pertama adalah seorang peneliti harus mengkaji dan menemukan teori tersebut. Siapa yang menemukan? Bukan buku-bukunya yang mengarang, tetapi melihat siapa yang menemukan teori tersebut. Itulah yang akan disampaikan oleh seorang peneliti di dalam menyusun kajian landasan teori tersebut. Jadi bukan penulis bukunya, tetapi yang ditulis adalah penemunya. Kalau bukunya bisa kita masukkan ke dalam footnotes atau middle notes-nya. Yang kedua, tahun berapa teori tersebut ditemukan? Ini harus dituliskan bagi peneliti untuk menguatkan landasan teori. Yang ketiga, isinya. Masihkah relevan untuk diangkat atau tidak? Maka dari teori-teori yang dijumpai oleh seorang peneliti, maka dibutuhkanlah landasan teori yang relevan sesuai dengan kekinian yang layak diangkat oleh seorang peneliti di dalam proposal skripsi. Sumber utamanya apa harus ditampakkan di dalam landasan teori tersebut. Contoh seumpamanya kita menemukan sebuah ayat di dalam buku, maka bukan bukunya tersebut yang ditulis, tetapi ayat Al-Quran itu terdapat di mana. Berarti merujuk kepada Al-Quranul Karim sebagai rujukan yang utama, bukan buku yang ditemukan ayat tersebut. Setelah itu proses menulis dan didiskusikan. Dari beberapa landasan dasar yang sudah dikumpulkan oleh seorang peneliti, tidak semuanya bisa ditulis di dalam kajiannya. Proposal bab 2, tetapi kita pilih dan pilih yang cocok dan relevan untuk kita jadikan sebuah landasan teori yang kita angkat, kita susun dengan rapi supaya landasan dasar teoritik bisa difahami dan dimengerti untuk kita semua, lebih-lebih untuk yang membimbing kita di dalam proposal skripsi kita. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan tips-tips agar mahasiswa, mahasiswi cepat menyelesaikan skripsinya berikut ini. Dimulai dari yang pertama adalah ingat orang tua selalu. Ya. Kalau misalkan mengerjakan tapi nggak ingat, ya hasilnya jadi ya percuma gitu. Jadi nggak niat intinya. Kalau misalkan selalu ingat orang tua, insya Allah semuanya lancar. Walaupun banyak rintangannya, tapi rintangan itu masih bisa dilewati dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ya, skripsi jangan dilupakan walaupun males.
dalam satu hari harus buka skripsi minimal 2 jam. Begitu juga dengan membaca minimal 2 jam. Jadi satu hari 4 jam waktunya untuk skripsi. A few moments later. Niatkan dulu untuk diri sendiri. Selain untuk diri sendiri, niatkan juga untuk menyenangkan atau membanggakan kedua orang tua. Karena nawaitu, kalau sudah baik nawaitunya itu akan berakhir dengan baik pula. Itu aja sih yang ditanamkan dulu dalam hati. Terus yang ketiga, enjoy. Kalau nggak enjoy nggak akan bisa ngerjain skripsi. Nah, yang keempat, kalau punya pacar, skripsian, pacarnya diajak untuk revisi skripsinya. Mau bantu, ada yang typo, biasa tuh ada yang typo atau apa, itu yang dipikirkan, yang disuruh bantu memikirkan. Kalau disuruh bantu mikir skripsi mungkin enggak kali ya, mungkin disuruh cek-cek bahasa-bahasa yang typo, sepertinya itu yang banyak. Dari rangkaian bagaimana teori itu, untuk apa teori itu, dan bagaimana ciri-ciri teori disusun dengan rapi. Ketiga hal tersebut sudah kita laksanakan, insya Allah proposal penelitian bab 2 kita akan tersusun dengan rapi dan mudah dipahami oleh orang yang membaca, apalagi dosen yang membimbing mahasiswa-mahasiswi semuanya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Fastabiqul khairat wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.